Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharyani Natasha Alfitri dari kelas AK301 dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi dengan NIM 220301070201 presentasikan dari UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di sini ada beberapa poin penting dari soal pertama, yaitu mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Kenapa studi itu penting? Karena walaupun pendidikan kewargaan di kampus adalah mata kuliah umum, walaupun kita tidak mengambil jurusan tersebut, baik di kampus negeri maupun swasta, jurusan atau mata kuliah tersebut, kewarganegaraan tersebut merupakan suatu hal penting agar mahasiswa mempelajari bagaimana sih bertanggung jawab pada dirinya dan masyarakat dan membentuk karakter, mempelajari hukumnya sesuai dari Pancasila dan undang-undang yang berlaku di Indonesia agar kita sebagai mahasiswa dan gimana juga selain mempelajari kita juga menjadi contoh yang baik kepada masyarakat atau kepada teman-teman atau adik-adik sekolah gitu, seperti itu. Dan apa yang kita pelajari dari pendidikan itu kayak menghargai orang lain, belajar memimpin, dan lain-lain sebagainya. Terus ada soal nomor 2, bagaimana ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu pendidikan keluarga itu yang diterapkan ke sehari-hari adalah itu ternyata tanpa kita sadari sering banget sudah kita terapkan dalam sehari-hari seperti menghormati antara sesama, mengerti orang tua, saling tolong menolong antar sesama, tidak memandang ras dan suku pada orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, atau pada hukum yang berlaku baik lingkungan pemerintahan atau hukum kota atau desa secara skala kecil kita di lingkungan RT RW kita, terus menghargai pendapat orang lain ketika kita diskusi. Terus nilai-nilai demokrasi yang terapkan di sehari-hari itu dari hal yang kecil ya, paling utama yang tanpa kita sadari, ternyata pemilihan ketua kelas adalah termasuk hal demokrasi yang kita lakukan. Terus ada juga namanya voting pemilihan ketua OSIS. Terus ada juga pemilihan BEM di kampus atau ketua badan eksekusi mahasiswa dan rapat organisasi diskusi dalam membahas kegiatan pemilihan umum, dalam membuat acara kegiatan kepanitiaan, dan lain sebagainya. Terus ada soal selanjutnya yang memberikan itu soal terakhir. Jelaskan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia beserta kemungkinan solusinya. Oke, yang pertama secara ideologi. Ancamannya itu ada intoleransi, estetisme, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang memaksakan ideologi tertentu, menolak perbedaan, dan menggunakan kekerasan. Ada radikalisme juga, itu penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Terus ada propaganda asing, yaitu penyebaran ideologi asing yang merusak persatuan-kesatuan di Indonesia. Solusinya adalah pendidikan karakter. Kita harus memperkuat pendidikan Pancasila pada nilai diri kita, yaitu ada dialog lintas agama dan budaya, yaitu mendorong dialog yang inklusif untuk membangun pemahaman dan toleransi dalam agama kita masing-masing. Literasi digital meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih informasi dan mana berita hoax, mana enggak. Jadi kita sebagai masyarakat harus jangan terlalu pengaruh oleh media. Terus ada penegakan hukum, menindak tegas pelaku intoleransi radikalisme itu penyebaran ideologi itu bertentangan dengan Pancasila atau hukum. Itu biasanya pemerintah yang menyuluhkannya. Terus dari politik, oke, ancamannya itu politik identitas. Menggunakan isu sara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus ada namanya KKN atau korupsi, kolusi, dan oportunisme. Itu sering terjadi yang ada di kehidupan kita yang mencontohkan masyarakat secara tidak baik. Terus ada polarisasi politik, yaitu perpecahan masyarakat atau perbedaan pandangan politik. Terus ada invasi asing, yaitu campur tangan negara lain dalam urusan politik. Jadi kita harus berhati-hati banget ya kalau ada negara lain yang
kayak ikut campur dengan masalah negara. Terus solusinya adalah pendidikan politik. Jadi walaupun kita sebagai masyarakat biasa, kita harus tentang sedikit hal tentang politik dari hak dan kewajiban serta pentingnya partisipasinya. Terus ada reformasi birokrasi yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas birokrasi untuk mencegah namanya KKN dari korupsi tersebut. Terus ada penguatan lembaga demokrasi yaitu memperketat peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi. Terus diploma aktif menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Terus dari ekonomi, ancamannya ketergantungan pada impor pada negara lain. Terus ada ketimpangan ekonomi atau kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin, itu dari kasta. Terus persaingan tidak sehat dari praktik monopoli, oligopoli, dan persaingan tidak sehat yang merugikan UMKM. Terus kejahatan ekonomi yaitu tindak pidana seperti pencucian uang, penerimaan atau menerima korupsi, penggelapan pajak yang merugikan keuangan negara. Ini sangat berbahaya banget, ini sering banget di kehidupan sehari-hari. Solusinya yaitu mendorong pengembangan industri dalam negeri, meningkatkan kualitas SDM, memberikan kedukungan UMKM kepada masyarakat, terus menindak tegas namanya KKN. Terus ada sosial dan budaya, ancamannya eros nilai budaya ya. Budaya asing yang masuk, konflik sosial perpecahan antar kelompok masyarakat akibat perbedaan suku, narkoba, terus ada kemiskinan dan keterbelakangannya. Solusinya pelestarian budaya, terus dialog antar kelompok atau kerjasama antar kelompok masyarakat, pemberantasan narkoba itu harus program pengentasan kemiskinan dan kayak memperluas lapangan pekerjaannya. Terus ada pertahanan dan keamanan, ancamannya agresi militer, ada terorisme, separatisme dan kejahatan lintas negara ini sering banget ya. Solusinya itu harus dengan mobilisasi alutsista, kerjasama internasional, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran bela diri. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.